Dari situ gue tahu kalau ternyata temen gue ini punya pacar yang sesama jenis. Halo teman-teman, selamat berjumpa di acara Kotak Surat KVG. Kita kali ini seperti biasa, seperti episode yang pertama tadi atau pertama kemarin, nggak tahu lah kapan kalian nontonnya. Kemarin. Nah, kali ini akan ngebacain email-email yang masuk, DM-DM yang masuk dari kalian seputar nggak cuma masalah iman sih, lebih banyak ke masalah pribadi kali ya, lebih asik gitu. Kok lebih asik? Lebih asik apa ya? Terus lah ngomong nih. Lebih pas kayaknya. Karena kalau misalnya ngomongin soal ajaran gereja, mungkin kita juga nggak terlalu ahli, tapi kalau kita soal pengalaman hidup ya kita bisa lah kalau kasih saran mah. Ya, apalagi di sini ada gue ditemenin sama 3 orang teman gue yang biasa aja. Perlu kenal diri nggak? Perlu lah ya. Kenalan diri lagi dong. Hai. Dari cowok dulu deh. Iya, dari dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Loren. Silakan. Aja, ngomong jangan. Halo teman-teman. Apa sih ngomong? Di sini. Terus ada Erik, kalau ya bisa dipanggil Jajang. Jadi kalau ada yang dipanggil Jajang, itulah dia yang maksudnya. Terus ada yang satu yang paling cantik sendiri. Silakan. Halo. Oke, terus ini udah ada email yang masuk lagi seperti biasa dari nama yang disamarkan. Gue mau sedikit cerita nih, semoga dibacain ya. Iya nih, dibacain kok. Jadi gini, gue tinggal di salah satu kota besar di Indonesia dan saat ini lagi ngejalanin bisnis bareng salah satu sahabat gue. Kita nih udah temenan lumayan lama. Nah, terus namanya juga temen ya, jadi kita suka tukar cerita soal pengalaman hidup, mulai dari orang tua, mulai dari keluarga sampai percintaan. Dan dari situ gue tahu kalau ternyata temen gue ini punya pacar yang sesama jenis atau homoseksual. Well, gue lumayan bingung sih untuk gimana nyikapinnya, karena selama ini gue berusaha untuk nggak peduli soal ini. Karena ini kan masalah pribadi ya, jadi gue takut salah ngomong. Kalau dia cerita ya gue hanya dengerin aja gitu. Nah, belum lama ini dia cerita kalau dia berencana untuk menikah dengan pacarnya di luar negeri. Karena seperti yang kita tahu, kalau pernikahan sesama jenis nggak akan bisa dilakukan di sini. Dan dia mengundang gue juga untuk datang ke pernikahannya itu. Nah, yang gue bingung adalah apa yang harus gue lakukan ya? Haruskah gue datang ke pernikahannya? Karena gue tahu banget kalau pernikahan sesama jenis itu merupakan hal yang dilarang dalam agama Katolik. Kalau gue datang tuh seperti gue mendukung tindakan yang salah itu. Sedangkan kalau gue nggak datang, pasti nggak enak karena kan dia sahabat gue serta rekan bisnis gue. Menurut saran Mimin gimana? Gitu. Panjang ya guys emailnya ya. Iya, panjang ya. Namanya juga bingung. Panjang ya. Iya. Tapi lu pada nangkep kan maksudnya kan? Jadi case-nya adalah ada sahabat udah lama nggak tahu sahabat ini menyimpang homoseksual gitu ya. Nah awalnya dicuek-cuek aja sampai satu saat nih Kan berarti ya mau cowok menikah. Iya dong, kan namanya homoseksual. Udah jangan. Iya. Iya. Terus abis itu dia bingung karena diundang sama temen ini ke maritannya dia di luar negeri gitu. Dan susahnya adalah nih selain teman juga rekan bisnis kan, jadi serba salah nih, gimana dia datang salah, nggak datang juga salah. Tuh. Jadi gimana teman-teman tanggapannya? Anyway, disclaimer dulu ya, ini kita tidak ingin menyudutkan pihak-pihak manapun ya, nggak dalam posisi
menyalahkan atau membenarkan, pokoknya kita tidak menghakimi, cuman ini kita pendapat kita pribadi aja sharing gitu. Oke? Kalau gitu langsung aja kita komentarin ya. Yang pertama deh, kayaknya Jajang nih udah bersiap. Silakan Jajang. Oke. Sebenarnya gue pribadi pernah berada di situasi yang cukup dekat sama itu sih. Jadi mantan ceweknya sahabat gue itu baru ketahuan ternyata dia tuh sesama jenis, penyuka sesama jenis. Penyuka sesama jenis, dan gue cukup dekat sih sama temennya gue ini, ceweknya maksudnya. Nah, pada saat akhirnya mereka putus, terus ternyata si ceweknya teman gue ini menikah, dan gue salah satu yang diundang. Undangan kecil gitu sih, soalnya kelihatannya dari undangannya sih kayak di rumah biasa. Jadi kayaknya nggak secara agama atau secara apa, gue nggak yakin sih ya soal itu. Nah, waktu itu gue juga agak dilema sih untuk datang atau tidak gitu loh. Karena kalau gue datang, gue jujur ngerasa kayak gue merestui gitu loh. Gue merasa berada di posisi yang, gue ikut merayakan gitu loh. Gue ikut senang dengan dia menikah sama jenis yang sebenarnya kan secara Katolik gak boleh gitu kan. Nah, makanya waktu itu sebenarnya akhirnya sih sebenarnya gue nggak datang sih. Sejujurnya gue bener-bener nggak datang sih. Karena gue merasa itu against my will sih. Lu akhirnya nggak datang? Nggak. Terus hubungan lu sama temen lu tuh gimana? Apa? Dulu. Mau siapa dulu nih? Nggak apa-apa. Kalorin dulu deh, silakan. Oke. Tapi itu kan kasusnya ya kamu itu mantan pacarnya teman kamu, gitu ya? Yang diceritain sama si penanya ini adalah dia itu teman bisnisnya yang sehari-hari sama dia nih. Kalau teman bisnis lo yang undang gimana? Kalau teman bisnis ya? Yang sehari-hari nih nentuin hidup matinya periuk lo bareng-bareng. Tapi sebelum kesana aja, gue pengen nanya dulu deh. Lu sama si nih cewek nih hubungannya sedekat apa sih? Jadi dulu kan sebenarnya yang ngejodohin mereka berdua juga gua. Lo nggak tahu ceweknya gitu? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi setelah 5 tahun 6 tahun perjalanan gue baru tahu. Salah lagi gue. Lo nggak tahu. Terus sama temen lo jodohnya keliru. Udah minta. Nih ya, nih orang jadi macomblang gue. Enggak, lu udah against dengan prinsip lu, tapi lu comblangin gimana sih? Kan itu gue belum tahu, belum tahu. Gue belum tahu. Udah minta terus. Jadi kenapa? Udah minta maaf. Jadi lu sedekat apa nih sama? Kenapa? Ya, deket lah kayaknya Pen. Soalnya berani nyomblangin tuh berarti deket lah. Deket banget sih itu. Iya, deket gua. Soalnya kalau lagi main tuh, terus gua yang Justru gua rasa penyakitnya gara-gara itu sih, karena nih pasangan curhatnya sama lu. Coba nggak curhatnya sama lu, sama gue. Mungkin bisa lebih baik kali jadi. Abang, Tuhan. Kok, pernah comblangin orang lain lagi nggak? Apa? Pernah comblangin orang lain lagi nggak? Banyak yang gue comblangin, banyak. Nah, coba dicek satu-satu deh. Ada yang udah nikah. Link, ada yang udah nikah loh. Punya anak termasuk si Coy.
Yuk, udah back to topik mungkin ya. Terus lu akhirnya gimana sama temen lu ini hubungannya sekarang? Pada akhirnya gue sebenarnya itu pun last minute maksudnya H-1 gue ngomong sih sama dia, bilang bahwa sorry kayaknya ini agak against my will sebenarnya, kalau gue tidak bersedia datang gitu. Serius ngomong gitu? Gue mendukung lu gue tetap menjadi teman lu sebagai cuman teman, tapi gue sebenarnya tidak menyetujui apa yang lu lakukan gitu. Terus Karena itu reaksi melawan temen lu gimana? apa yang gue yakinin. Reaksi temen lu gimana? Untungnya dia jawab dengan nggak tahu sih, kan WhatsApp ya, kita nggak tahu intonasinya. Jadi dia cuma bilang, oh iya nggak apa-apa Jang, oke. Gue sangat berharap lu datang sih, tapi kalau lu nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Udah. Terus gue balas, ya selamat ya, thank you, God bless you, udah gitu. Tapi nggak dibalas lagi sih sudah itu. Terus sampai sekarang belum pernah kontak lagi sih memang. Belum pernah. Soalnya kan beda kota. Nah, Jang, kalau kasusnya si penanya ini gimana kalau kayak gitu? Ya kan partner kerja yang ketemu tiap hari, yang cari duit bareng-bareng. Tapi kalau saya tetap akan melakukan hal yang sama sih kok kayaknya. Maksudnya, prinsip, tapi ya. sebelumnya gue akan bilang dulu gitu bahwa sorry gue nggak bisa datang, gue jelasin gini. Bukan berarti gue nggak suka sama lu gitu, tapi lebih ke hal ini itu tidak sesuai dengan apa yang gue yakinin gitu. Jadi prinsip nih ya. Karena kaitannya kalau udah prinsip gitu. Susah. Hah? Kelihatan kan nggak gue tadi Kenapa? ngomong kayak gitu? Ya boleh lah. Lu memang keren kok, Jang. Keren. Tuh, dipuji malah asem, gimana sih? Enggak, soalnya kalau lu mah udah dinaikin, nanti dijatuhin, lebih sakit gitu. Yuk, go. Siapa yang mau nanggepin? Kalau orang dari tadi kayaknya udah nanggepin. Kalau aku sih datang. Aku akan datang. Karena dia adalah partner kerjaku. Aku nggak berhak masuk ke pribadinya. Kalau dia bahagia, orang kan bahagianya sendiri-sendiri ya menurut aku ya. Caranya gimana? Iya. Ya aku akan berbahagia karena dia berbahagia. Tanggung jawabku adalah tanggung jawabku, tanggung jawabmu adalah tanggung jawabmu. Aku jadi ingat dengan perkataan di film Ave Maryam, kalau surgaku saja tidak pasti, kenapa aku harus mengurusi nerakamu? Dan aku merasa kata-kata itu benar juga gitu. Jadi aku hanya mengambil dari ajarannya Yesus soal kasih, yang diutamakan adalah kasih. Jadi aku bertindak berdasarkan kasih. Jadi aku datang. Plus aku pengen tahu kalimatnya apa. Ya kan? Lo nggak pengen tahu, gue sih pengen tahu. Dan tapi kalau kayak gitu, kalau kayak gitu gimana ya? Berarti secara nggak langsung mendukung dia dengan caranya itu, dan yang bisa kita tidak tahu itu salah. Gini ya, Paul Francisco sendiri bilang, who am I to judge? Gitu. Jadi aku tidak mau menghakimi. Aku nggak ngerti apa yang terjadi sebetulnya. Aku nggak ngerti apa yang sebetulnya terjadi di dalam diri orang itu. Kayak apa aku juga nggak ngerti gitu. Salah benernya itu aku nggak bisa menyalahkan apa yang terjadi pada orang lain. Aku juga nggak bisa benerin apa yang terjadi pada orang lain. Aku nggak ngerti. Gitu sih. Tapi yang jelas sih, dia adalah temanku.
dia adalah teman susah sukaku, cari uang sama-sama. Ketika bisnis ini jatuh, pasti kita diskusi bareng-bareng. Ketika bisnis ini maju juga bareng-bareng. Aku mikirin gimana caranya supaya bagian dia itu bisa berkembang. Dia pasti mikirin bagianku di dalam pekerjaan juga berkembang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, aku kan punya partner ya. Aku punya partner kerja nih. Kita berempat di partnerku. Aku dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah berurusan pribadi dengan mereka. Jadi aku nggak pernah personally involved dengan mereka. Iya, ada cerita-cerita si anaknya bakal gini atau gimana gitu. Tapi aku nggak involved di kehidupan pribadinya mereka masing-masing, dan mereka juga nggak involved di kehidupan pribadiku masing-masing. Jadi aku bertindak atas dasar respect terhadap my business partner sih, itu yang aku alami. Jadi aku nggak masuk ke kehidupan pribadinya, mau gimana, I'm not there to judge. Aku di sana dalam kapasitas business partner sih. Gitu. Kadang-kadang kalau urusannya udah sama bisnis jadi idealis ya. Iya nggak sih? Ya. Sometimes gitu. Dan maksudku aku sih cuma ngerasa gini, Pan. Di dalam hidup ini, pada akhirnya 56 tahun aku ada di dunia ini, nggak ada yang idealis dalam hidup. Curhat loh soal umurnya loh. Cerita loh. Bener-bener ini Stephen. Asal. Tapi gini, nggak ada orang yang mau buta, gitu. Tapi dia buta. Nggak ada yang mau aku punya teman-teman yang mengeluh dengan keadaan kondisi keluarganya yang berantakan, yang kakaknya kawin dengan pecundang misalnya, yang adiknya ketahuan tidur sama mana, atau orang tuanya kayak apa-apa, dan mereka nggak bisa milih adik keluarga itu juga. Jadi aku nggak bisa ngejudge dalam hal ini sih. Aku nggak bisa ngejudge. Ya, kalau yang bisa aku bagikan dari hidupku adalah aku mau berbagi kasih. That's it. Apakah berbagi kasih itu artinya nggak ada batasan in the end? Ketika kamu melakukan if you're practicing unconditional love, then there is no rules on it. Jadi kasih itu di atas segala hukum dan peraturan. Iya sih, benar. Tapi kan kalau kita belajar dari Alkitab aja ya, yang kejadian yang penjinah itu mau dihakimin sama Yesus, jangan hakimin, terus dia bilang yang kamu yang nggak berdosa timbukin dia duluan gitu, ya kan? Cuma kan in the end Yesus bilang, aku pun tidak akan menghakimimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kan kalau dia menikah sesama jenis, ini kita bicara dalam konteks koridor agama ya, kalau betul. ada tapi gini, Pan, dia hidup dalam dosa ya. Tapi gini, Pan, bukan wilayahku untuk menghakimi. Biar Tuhan aja yang urusannya menghakimi. Aku nggak punya hak untuk menghakimi orang. Aku diajari untuk mengasihi. Jadi aku akan praktis mengasihi. Soal judge ini benar atau nggak benar, itu biar Tuhan aja yang hakimi. Buat aku. So itu pada saat itu urusannya adalah Yesus Tuhan dengan si penjinah itu. Tapi Yesus tidak ingin orang lain menghakimi si penjinah ini. Jadi aku ada banyak yang mau dikopi sebentar, jadi jaringannya jelek ya. Kenapa? Oke, enggak, tapi kan lu tanya. Ya, I know. Gitu. Jadi kan nggak ada. Ya, I know. Ada yang mau aku komentarin, tapi jadi kita jadi kayak debat kusir. Jadi mendingan kita dengerin dari si Ling dulu, dan Ling gimana.
Kalau aku sih pribadi aku punya beberapa teman ya. Aku punya beberapa teman yang either mereka cewek-cewek atau cowok-cowok. Dan aku cukup kenal baik lah. Ada satu yang aku kenal baik maksudnya dari keluarganya semua aku kenal baik. Personally, aku tetap datang kalau diundang. Why? Ya sama kayak yang tadi kalau Ren omongin, yang mau aku omongin sebenarnya kayak Paus Franciscus juga bilang, who am I to judge you? Karena menurut aku, mereka ini orang baik. Mereka ini benar-benar teman-teman aku. Tapi kalau kan personally itu teman-teman aku ya, bukan teman bisnis. Tapi kalau teman bisnis, apalagi aku makin punya alasan buat datang ke sana. Aku harus respect mereka, gitu. Even sebagai teman baik pun, aku bakal datang. Kayak, ini nih, teman aku, tapi ini normal ya, Agustus nanti mau merit di Bali. Halo temenku yang Agustus mau merit di Bali. Nah, aku udah bilang sama bisa papi PSBB masih. Kenapa? Emang bisa lagi PSBB. Iya, aku sampai bilang sama papi mami aku, Mi, ini teman baik aku, kalau PSBB tapi aku bisa ke Bali, aku berangkat ya. Pulang aku di karantina 14 hari, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Terus, ya kayak gitu. Soalnya kalau aku sama temen, emang aku belain temen sih. Apalagi kalau emang mereka teman baik aku. Karena aku sendiri pikir, nggak gampang lah cari orang yang bisa sepemikiran sama aku, dan bisa get along sama aku, kayak kalian-kalian ini. Nah, kan maksudnya kayak kecuali kok Jajang ya. Bercanda. Nah, maksudnya kalau aku sih aku bakal datang ya karena mereka ini sebenarnya orang baik. Dulu pernah ya, lucu sih aku kuliah tuh ada mata kuliah agama. Dia bukan Romo. Aku lupa dia siapa. Cuma dia nikah, cuma dia pernah tanya di sekolah, di kampus waktu itu. Menurut kalian orang bunuh diri itu berdosa nggak? Terus kita sekelas ribut kan, rame walaupun Katoliknya cuma dikit. Terus dia jelasin kayak, itu bukan urusan kita, dia berdosa apa enggak. Karena kita nggak tahu apa yang dia alamin di belakang itu apa. Kalau misalnya anggaplah dia ternyata bunuh diri karena dia udah diperkosa, terus dia hamil dari anak pemerkosanya, kan banyak tuh kejadian nyata kayak gitu. Terus ya susah, aku jujur sebagai cewek aku susah sih kalau aku suruh hidup kayak gitu. Kayak daripada aku bunuh janin aku, kayak mungkin menikmati barang aja. Itu kalau aku ya, tapi ya itu another topik lah. Nah, itu yang jadi lumayan patokan aku sih, buat aku hidup berteman, maksudnya buat aku hidup berkelangsungan ya. Karena, ya kayak tadi Loren bilang, kayak kita nggak bisa ngejudge orang, kenapa dia, dan beberapa teman aku, ada yang dia itu gara-gara lingkungan, kenanya, berubah orientasi seksualnya. Ada juga yang emang dari kecil, ya yang kalau orang bilang sisi psikologis dari kecilnya ya memang sih secara agama kita nggak percaya hal itu. Cuma aku sebagai orang sains, adalah pasti bibit-bibitnya, karena kita aja punya hormon yang beda kan. Nah, dari sisi itu, aku merasa kalau memang misalnya dia masih baik, dan dia bahagia dengan pilihannya, ya why not, gitu. Karena ya, kayak tadi ada pada bilang juga kan, kayak banyak rumah tangga itu yang normal tapi gagal. Yang istrinya dipukulin lah, yang anaknya ditinggalin lah. Banyak banget, itu lebih banyak lagi. Kalau kayak gitu mau gimana? Maksudnya kayak, ya aku sedih juga liatin yang kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya memang mereka bisa bahagia dengan caranya, ya why not? Ya walaupun aku tahu sih itu nggak sesuai sama ajaran Tuhan, cuma at least ya aku tahu kasih itu emang harus disebarin, dan itu cuma itu yang aku bisa kasih ke mereka. Kayak gitu. Boleh berpendapat nggak, Pen? Ya boleh lah. Boleh lah. Kalau dari gue sih, kayaknya mau agak mengklarifikasi sesuatu. Maksudnya, kayaknya gue memutuskan untuk tidak datang itu bukan berarti gue menghakimi sih. Kayaknya agak berbeda gitu. Tidak datang dengan menghakimi itu beda gitu. Gue tidak bermaksud untuk menghakimi
wah dia orang pendosa gitu, dia bajingan, brengsek, bla 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 bla, pip 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 pip. Maksudnya gue hanya bisa menerima, gue hanya tidak bisa menerima bagian ini aja gitu. Tapi sisanya itu akan menjadi tetap sudahnya sih. Asalnya kalau teman gue ini nih tiba-tiba ngontak gitu, Jang apa kabar? Pasti gue jawab dengan sangat baik-baik sih. Gak akan gue tiba-tiba gue blok gitu. Kayak gitu sih. Udah. Nanti klimaks lagi ya? Nggak sih. Tapi ini klimaks. Itu klarifikasi yang bagus sih. Karena memang nggak semua orang tuh sepemikiran kayak gitu kok. Karena pasti ya ujung-ujungnya banyak orang yang mikir kalau lu datang ya lu setuju. Padahal mungkin kalau kayak sama aku sama Loren pribadi kita nggak setuju. Kita nggak akan menyetujui, cuma kita ya ikut bahagia, cuma bukan berarti menyetujui ya, sama kayak Ko Jajang. Koko nggak datang bukan Koko ngejudge, tapi ya Koko punya prinsip sendiri gitu loh, yang memang ya masing-masing punya prinsip sendiri yang nggak bisa dihindarin kan. Dan itu bagus sih, klarifikasi. Jadi tidak bermaksud menghakimi sih dengan gue tidak datang. Lebih ke, gue turut berbahagia buat lu, tapi gue nggak bisa datang dan gue nggak bisa gitu untuk melihat hal ini gitu, karena itu against my faith, my belief gitu. Tapi bukan berarti gue bilang lu brengsek, tapi nggak kayak gitu. Oke. Gimana, Pan? Lu bingung kan pasti? Iya, seneng banget Ko Jajang. Ayo. Enggak. Ini situasi yang rumit sih. Situasi yang rumit karena posisinya kita tahu bahwa nih orang sebenarnya salah gitu ya. Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang modern mengatakan bahwa ya itulah ada sebenarnya memang mungkin aja orang diciptakan untuk menyukai sesama jenis. Tapi menurut gue nggak percaya itu sih gitu. Karena gue percaya pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi kayak gitu. Karena gue percaya setiap hal tuh diciptakan udah ada kodratnya masing-masing. Kenapa ada pria, kenapa ada wanita? Kalau bisa pria dengan pria, kenapa harus ada wanita? Gitu. Pasti ini ada sesuatu yang memang dimaksudkan untuk hidup bersama gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, yang menjadi rumit adalah ini sahabat dan rekan kerja, dan namanya rekan kerja kan kita tiap hari ketemu ya. Itu yang jadi susah tuh. Itu yang jadi susah kan. Kalau cuman sebenarnya juga harusnya posisi si teman kita tuh harusnya juga bisa menghargai kita kalau in the end gue nggak bisa datang karena memang ini berbeda dari gue punya faith gitu. Ya nggak sih? Memang kita berhubungan sama bisnis, gue akan tetap menghargai lu secara manusia gitu. Tetapi hal yang ini menurut gue, ini bertentangan dengan apa yang gue imani gitu. Dan gue akan menghargai lu tetap sebagai manusia sih. Tetapi kalau untuk datang untuk memberikan selamat atas hal yang lu lakukan yang gue tahu itu salah, kayaknya gue juga berat gitu. Paham nggak sih maksudnya di dalam posisi itu? Jadi kalau gue pribadi, gue nggak bisa happy ketika gue melihat orang lain melakukan hal yang salah. At least menurut aku ya salah ya. Gue tahu nih ini orang tindakannya salah. Gue tahu, tapi gue diem aja gitu. Apalagi nih orang sahabat gue itu yang, ya in the end keputusannya adalah keputusan. Cuman gue akan berusaha untuk bilangin dia untuk, ini tuh salah loh gitu. Gue pernah ngalamin itu, cuman gue pernah bilangin kayak gitu, yang sebenarnya beresiko sih.
untuk ngebelain orang, kalau dia salah bisa ini orang yang marah atau apa segala macam. Cuman menurut gue, at least gue udah bilangin, dan kalau nanti itu dia tetap mau jalanin, terserah dia gitu. Tapi gue kan tetap berteman dengan dia gitu. Cuman ya, jadi setelah itu kalau dalam hal ini, hubungan lu sama, kalau kamu dalam posisi si teman kita ini, hubungan kamu nanti sama your business partner akan berubah atau enggak? Ini, kalau misalnya kita namanya temen, nama bisnis partner, pasti bisa dikomunikasiin sih segala macam hal. Ya nggak sih? Apalagi bisnis partner, kan teman segala macam. Tapi kan kamu besok-besoknya nih, kalau ada acara kantor atau apa, kalau bisnis partner kamu bawa pasangannya gimana? Ya, senyum lah. Senyum aja. Loh, sekarang kan pasangan kita sama, sekarang gini deh, kalau kita kalau menurutku aku akan yang ngobrol biasa aja, temenin biasa aja gitu. Cuman ya ini kan yang penting aku udah bilangin bahwa ini nggak benar gitu. Cuman terus kalau misalnya terus juga ini nggak benar, terus aku sebenarnya ini again fight aku soal pernikahan ini gitu. Jadi pas pernikahan kayaknya aku susah untuk datang sih untuk ngelihat lu seperti ini gitu. Kalau aku sih gitu ya. Dan kalau nanti in the end harusnya namanya temen ngobrol kayak gini, dia pun harusnya sih bisa paham juga posisi kita gitu ya. Gue nggak ada masalah secara ngomong gitu loh. Gue nggak ada masalah personal sama lu sebenarnya. Tapi ini murni soal faith gitu. Gue tidak dalam posisi mau bilang lu benar atau lu salah, tapi sejauh yang pahami dalam iman gue, ini sebenarnya nggak bisa dilakukan gitu. Tapi ya it's depend on you gitu kan. Tapi gue tidak sama sekali untuk bilang lu manusia yang pasti masuk neraka tuh nggak juga, karena kan nggak tahu. Cuman akan cari waktu yang pas, akan cari timing yang pas, momen yang pas buat ngomongin itu. Moga-moga sih harusnya sih dia juga ngerti sama kita punya iman ya. Tapi ya kita juga tetap mendoakan supaya lu bahagia juga. Dan in the end, setelah acara itu kelar, ya ngobrol lagi biasa, ya semuanya kayak biasa lagi aja gitu. Tapi kalau buat datang sih sebenarnya jadi agak berat sih. Kalau kamu nggak datang, kamu akan kasih selamat dia nggak? Kayaknya nggak deh. Apa yang mau diselamatin? Sih. Kemarin gue ngasih sih. Oh ya? Salah ya, berarti sama aja ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah menurut gue. Itu tergantung kamu. Iya. Tergantung kamu. Iya, itu kan? tergantung. Iya. Ini prinsip masing-masing ya, gitu ya. Biar teman-teman yang nonton yang nilai, ini mana yang harus diikutin gitu. Karena kan ada orang-orang yang juga mungkin yang nggak setuju sama gue gitu, setuju teman-teman, sama Ling-Ling gitu. Kalau aku boleh simpulin dari apa yang kita obrolin ini, buat teman kita yang curhat sama kita, itu kita harus pulang pada kamunya sendiri gimana. Iya. Yang kamu nyamannya gimana. Kalau kamu nyaman untuk datang, ya datang aja. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, jujur aja ngomong nggak nyaman. Tapi bukan berarti ketidaknyamanan kamu itu merusak hubungan kamu sama bisnis partner kamu, gitu kan? Iya. Dan tapi tanya hati nurani deh sebenarnya yang paling pasti. Tanya hati nurani. And then dikomunikasikan dengan bisnis partnernya, gitu. Ya, boleh sekalian nanya nggak? Silakan, Ling. Kayak adanya kita di sini tuh, kita kayak cuma pengen berbagi aja. Kan manusia tuh kan nggak selamanya hitam putih ya, pasti banyak abu-abu di tengah. Nah, kita di sini mungkin kita orangnya emang lebih vokal, jadi kita berani aja buat ungkapin kita tuh gimana. Nah, siapa tahu kalau misalnya kayak nggak cuma kasus ini sih, kalau misalnya kayak kalian ada orang yang kayak ngejudge kalian atau gimana, mungkin kalian bisa, aku tahu sih nggak semua orang tuh bisa ngejelasin. Nah, siapa tahu dengan adanya kita di sini, dengan adanya kotak surat kita ini, kalian bisa lebih kayak mungkin kebantu lah buat, mungkin gue lain kali kalau ngomong mungkin harus kayak gini ya, kayak gue dapet ide deh atau gimana. Dan ya hopefully sih adanya kotak surat ini bisa bantu kalian lah. Tapi ya tetap balik lagi, apapun keputusan kalian, ya itu di tangan kalian sendiri. Tapi boleh nggak antara Stephen atau Paul Lawrence ngasih
Maksudnya masukan sebenarnya gimana sih cara yang paling benar buat mengkomunikasikan hal ini gitu. Maksudnya jujur waktu saya sendiri aja agak sulit ya. Maksudnya gue nge-WhatsApp pun tadinya gue mau telepon gitu. Kayaknya kan kalau teman deket kan enak telepon ya, ngobrol gitu kan. Dibanding WhatsApp kan kita nggak tahu ya. Tapi saya sendiri jujur pas lagi ngomong itu emang perlu keberanian lebih sih untuk sampai telepon. Akhirnya saya cuma WhatsApp sih. Gitu. Gini, yang namanya komunikasi digital itu, terutama yang tertulis, itu kita nggak ngerti intonasi, ekspresi itu penting banget. Kamu ngomongnya dalam nada yang memohon, atau kamu marah, atau kamu biasa aja, atau bercanda. Itu akan dibaca sesuai dengan apa yang menjadi persepsi yang membaca. Jadi ada satu kalimat yang mestinya netral-netral aja, tapi terus kemudian dibaca orang ini marah nih, atau orang ini tersinggung nih. Dan banyak hal yang secara tertulis itu yang kita baca, kalau bahasa Inggrisnya between the lines ya. Kok dia mengambil, kok akhirnya menduga-duga sih sering. Kok kamu mengambil kata ini sih instead of kata itu? Jangan-jangan kamu gini, jangan-jangan kamu gitu. Nah, ketika kita ngomong langsung, apalagi dalam hal yang sensitif, itu kan kita bisa melihat ekspresi, bisa melihat ketulusan kita, melihat keikhlasan kita, kemarahan kita, kesenangan kita, kesedihan kita, itu bisa terbaca dari dua belah pihak. Itu akan lebih memudahkan menyampaikan pesan kepada orang yang mau diajak omong. Iya. Setuju sih. Kalau gue juga kalau dalam posisi ini nggak akan ngechat sih, Jang. Gue akan ajakin ketemuan, mungkin kalau bisa di restoran favoritnya dia buat ngobrol, dengerin musik, cari mood, abis itu baru ngomong, karena ini hal sensitif. Gue beda kota. Tapi gue nggak ngerti kalau bisa sih kayak gini. Hah? Gue beda kota. Tapi kan kamu bisa telepon. Iya, itu yang saya bilang nggak berani gue. Gue nggak berani. Sekarang ada ini nggak? Ada niatan buat melenceng sih, tapi ada niatan nggak buat perbaikin hubungan? Maksudnya ya, aku nggak bilang hubungan kalian rusak ya. Cuma maksud aku kan kayak, kalian udah lama nggak kontakan, padahal dulu teman baik. Kayak sekedar cuma break the ice aja. Mau sih, mau. Coba Gi sekarang di WA lagi. Mau sih. Handphonenya lagi dipakai nih, dipakai. Curang. Iya. Ntar episode minggu depan, episode selanjutnya kasih tahu kita ya kok hasilnya apa. Kita hadirkan dia seundang tamu. Siap, boleh. Kalau nomor dia nggak ganti ya. Hati-hati kalau di blok. Nggak apa-apa, bisa dicoba aja. Oke. Atau siapa tahu ya, kalau namanya, biasanya kalau kita Instagram, kalau orangnya nggak macam-macam, kan namanya kan pakai nama aslinya kan. Bisa di-track juga sih sebenarnya, Jan. Siapa tahu dia pakai nama aslinya, terus ada Instagramnya, terus kita bisa DM dia kalau ternyata nomor teleponnya udah ganti. Benar juga. Gitu. Emang, kok Jajang nih, emang kuliah tahun 90 ya? Nggak ada Instagram temen kuliah ya? Itu udah lama. Bener-bener. Enggak lagi, kalau gitu loh, maksudnya belum sehit sekarang. Kalau misalnya soal Instagram mah bukan soal waktu kuliah, tapi tergantung orangnya itu memang kuno atau gimana. Kalau mau ngomongin usia, koloren Instagramnya jalan tuh. Iya. Kalau Jajang mungkin dia handphonenya memang belum support Instagram. Kalau masuk Instagram HP-nya jadi langsung mati, mungkin bisa begitu. Wah, enak aja. Follower gue 1K loh, 1K. Lumayan lah, nggak ratus-ratus tuing. Oke, jadi gitu ya teman. Buat yang email ke kotak surat Kantor Fitgram, intinya sih kalau dari topik kita, kalau aku boleh ambil kesimpulan adalah ya ini balik lagi ke hati nurani kamu seperti apa. Nah kita udah tadi kalau kamu nyimak dari obrolan kita udah kita kasih tahu kalau kamu mau nolak tuh caranya bisa begini.
Tapi kalau kamu mau pergi pun kamu juga ya kita punya argumentasi seperti ini. Jadi balik lagi kamu mau yang mana, ya pilih keputusanmu sendiri gitu. Tanyakan dalam hati nuranimu mau yang mana gitu. Karena ini skornya sama 2-2. Jadi iya. Jadi 2-2. Jadi ya gitulah hasilnya. Oke. Tapi gue agak kesel sih, bisa sepihaknya sama lu kan. Oke, kalau gitu gue langsung ganti. Teman-teman kok akan datang jadinya karena ada aja. Ini Pak produsernya suka cari masalah ya emangnya. Itu apa sih? Kayaknya lo nggak cocok kalau kayak gitu, Jang. Minta duit ya Kan kok. lagi ngetren kan. Duit. Minta duit. Minta duit ya. Bukan, sarangnya. Gini. Pirit gitu. Sarang tawon. Sarang tahu. Coba Jang, lagi Jang kayak tadi Jang. Yang Yang mana? tangannya di kepala gimana? Yang tangannya di kepala tadi. Oke. Mungkin ini aja untuk pertanyaan kali ini. Datang atau enggak, kita udah kasih komentar masing-masing dari kita. Kita udah kasih tahu juga kita punya alasan kenapa kita memilih itu. Jadi silakan kamu ambil yang menurut kamu paling tepat bagaimana. Gitu. Intinya adalah satu, kalau kalian tahu teman-teman kalian tuh kayak gitu, jangan dimusuhin sih. Tetap anggap sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai seorang manusia gitu. Kita benci dengan dosanya, tapi jangan benci dengan orangnya, gitu sih. Intinya sih gitu. Seperti yang Pope Francis juga bilang kayak gitu. Jadi ya itu aja komentar dari kita. Thank you buat yang udah nonton. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau curhat juga, silakan email ke sini nih. Nggak tahu dah sininya di mana. Silakan editor yang edit aja. Ke sini. Gitu. Oke. Oke, itu aja ya teman-teman. Thank you. Bye-bye.